Iya. Kita punya apa Bang Ade? Kita punya bukti petisi yang pada hari ini sudah 20.000 ke atas Bang Ade. 20.000 ke atas. 20.000 ke atas. Artinya semua menuntut itu rektor mundur. Rektor untuk mundur dan Iya. untuk kasus korupsinya di Kejati Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Riau Televisi Network, di mana saja Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kepada seluruh masyarakat Riau, di mana saja Anda berada, kita dari Riau Televisi Network menampilkan secara perdana diskusi terbaru, dinamika diskusi di Provinsi Riau. Kalau di Jakarta kita kenal dengan Indonesia Lawyer Club yang dipandu oleh Karni Ilyas. Di Riau kita mempunyai forum diskusi yang ditaja Riau Televisi Network, yaitu Riau Lawyer Club. Saudara pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas persoalan yang terjadi di kampus UIN Suska Riau yang hari ini menjadi polemik yang tidak berkesudahan. Berbagai kritikan dari mahasiswa, alumni, dosen, bahkan anggota DPR RI. Untuk mengupas tuntas persoalan ini, pada edisi perdana Riau Lawyer Club ini, kita sudah mendatangkan salah seorang berbagai narasumber. Di antaranya dari dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau dan juga tokoh masyarakat Riau, yaitu Bang Dr. Elviadi. Selamat siang Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang, terima kasih sudah hadir di acara Riau Lawyer Club kita. Ya. Baik, yang kedua, narasumber yang kedua yaitu Armansyah. Beliau ini merupakan tokoh muda, mantan aktivis, presiden mahasiswa UIN Suska Riau. Assalamualaikum Armansyah. Waalaikumsalam Bang Abu Nazar. Ya, sehat ya? Sehat. Kemudian yang selanjutnya ada Aderman, merupakan aktivis muda Riau yang selalu bersuara lantang berbicara tentang persoalan-persoalan Riau. Beliau ini juga merupakan koordinator umum pergerakan mahasiswa di saat bersama alumni untuk melakukan kritikan kepada Rektor UIN Suska Riau. Assalamualaikum Ade. Waalaikumsalam. Sehat Ade? Sehat. Ya. Selanjutnya di hadapan kita ada dua orang alumni, ya kan, UIN Suska Riau. Tentunya mereka punya pendapat pada forum Riau Lawyer Club ini. Kita nanti akan minta pendapat para hadirin yang hadir sehingga adanya solusi konkret terhadap persoalan yang terjadi UIN Suska Riau. Baik, pertama kita akan ke Bang Elviadi. Bang Elep, Ya. abang ini kan sebagai dosen, Ya. ya kan? Ya. Sebagai dosen UIN Suska Riau, juga tokoh masyarakat Riau, suara abang lantang membicarakan tentang pergerakan-pergerakan yang ada di Provinsi Riau ini, termasuk persoalan lingkungan. Nah, ini yang terjadi di kampus sendiri, internal abang sendiri. Seperti apa abang melihat persoalan yang terjadi hari ini? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Riau Televisi Network, pertama saya mengucapkan tahniah dan selamat kepada Adinda Abu Nazar yang telah meluncing sekaligus pada siang hari ini, yaitu Riau Lawyer Club. Saya harap publik Riau merasa berbahagia karena kita diberi ruang diskusi yang leluasa dan interaktif. Ini Adinda Abu Nazar ini dia mencoba menyeimbangi daripada Bung Karni Ilyas dengan Presiden ILC-nya. Ini adalah Presiden Riau Lawyer Club. Kita berikan tepuk tangan dulu. Baik, pemirsa Riau Televisi Network dan masyarakat Riau dimanapun Anda berada, saya sejak dari mahasiswa memang terlibat dalam kegiatan-kegiatan keorganisasian dan keaktivisan
di dalam respon isu-isu Riau, termasuk isu-isu internal kampus. Saya dulu di S1 di Undri, kemudian S2 di Undri dan S3 di UKM Malaysia. Jadi jiwa seorang yang tertempa dalam dunia organisasi sebagai aktivis mahasiswa pasti akan memiliki daya respon terhadap situasi yang terjadi dimanapun gitu. Karena itu tadi kata Abu tadi, saya merespon isu lingkungan terutama karena saya bidang saya lingkungan, kehutanan, isu politik nasional, isu-isu gerakan kritis sebagai kelompok sipil, karena akademisi harus selalu tampil sebagai kelompok sipil yang diharapkan dan bisa diandalkan, dikarenakan akademisi ini dia memang dijatah ya, memang porsinya untuk melakukan penyeimbangan terhadap negara yang selalu timpang itu. Dan dia dilindungi oleh undang-undang kebebasan berpendapat sebagai akademisi, dan bahkan jika berupa tulisan kritiknya akan diberi poin dan dihargai dengan honor oleh negara gitu, melalui mekanisme remunerasi namanya, ada poinnya ya. Jadi memang negara mendukung gitu sebenarnya, cuman harus ada yang berani tampil. Oleh karena itu saya sebagai anak Jati Riau, saya dari Meranti Selat Panjang, selalu ingin ikut ambil bagian dalam merespon isu-isu yang ada di Riau. Nah, kali ini kita bicara tentang UIN Suska Riau. Sebagai salah seorang anggota Sivitas Akademika di UIN Suska Riau, saya memandang apa yang telah bergulir di publik hari ini tentang UIN Suska Riau itu harus segera disikapi dengan cepat dan bijak dari elemen internal UIN Suska Riau itu sendiri. Yang pertama dulu, Dari elemen apa saja elemennya? Ya. Adalah Senat Universitas, Senat, ya. Kedua Dewan Kehormatan, ketiga tokoh-tokoh senior yang dihormati, guru-guru besar gitu. Nah sekarang ini kan terjadi taruhlah semacam kritikan atau perlawanan dari kelompok dosen-dosen muda, muda-muda gitu. Sementara yang tua berdiam diri ya. Mungkin berbagai pertimbangan, saya kira sebetulnya tidak perlu pertimbangan. Kalau ada situasi yang begini harus bersikap. Bukan berarti kita melakukan hal-hal yang sifat pelanggaran HAM, membuli, mencederai hati orang, bukan. Ini adalah sebuah kritik profesional terhadap sistem yang sedang berjalan gitu. Ada sistem yang timpang yang dirasakan oleh adik mahasiswa misalnya, wajar kalau mahasiswa bereaksi. Ada sistem yang timpang dalam manajemen keuangan misalnya, kan sudah dilaporkan kemana-mana kan. Ini sila kita tunggu bagaimana kejaksaan meresponnya kan. Ini semua bagi saya pribadi adalah sebuah dinamika ya yang timbul karena ada aksi dan reaksi gitu. Nah oleh karena itu sebaiknya sebelum ini terlalu jauh melebar sehingga menimbulkan korban yang tidak diperlukan, misalnya korban aksi demo dibalas demo misalnya kan, kemudian sampai nanti ada yang digugat secara hukum oleh pihak manapun kan. Saya aset UIN Suska Riau adalah aset bangsa, aset masyarakat Riau, harusnya melahirkan ulama-ulama yang cemerlang sekaliber Imam Mahza, Imam Syafi'i, Imam Maliki atau ulama-ulama besar ya yang menjadi ulama yang kondang besar ya. Ini harusnya diselamatkan gitu. Nah oleh karena itu saya berpandangan bahwa segeralah para pihak-pihak terkait ini untuk mencari format jalan penyelesaian yang secepat-cepatnya. Jangan lama lagi gitu. Kalau lama lagi nanti ada lagi timbul ini, timbul itu, sehingga energi anak bangsa, anak negeri Provinsi Riau ini terkuras gitu. Nah, kita tidak ingin memojokkan siapapun dalam hal ini ya. Tentu kita ingin bagaimana supaya pihak-pihak yang memang berwenang di UIN itu ya, ikut bersuara, ikut mencari pemecahan jalan keluarnya gitu. Nah ini yang saya sebagai orang dalam tidak begitu merasakan gitu. Nah oleh karena itu memang saya silakan kita diskusikan bagaimana jalan keluarnya supaya masalah ini dapat teratasi dan segera kembali fokus mencetak sarjana-sarjana yang berkualitas
di berbagai bidang di Universitas Riau itu, sehingga Riau pun menjadi bangkit, menjadi jaya, pendidikannya bagus, SDM bagus, sehingga makin memajukan Provinsi Riau dan memajukan bangsa Indonesia. Saya kira itu dulu pengantar dari saya. Baik. Baik pemirsa, dari Bang Dr. Elfriadi, kita ke Armansyah. Sebagai mantan Presma UIN, tentu Anda punya sejarah ya. Anda sayang terhadap kampus ini. Betul banget. Iya. Apa yang Anda lihat yang terjadi pada hari ini sebenarnya? Kalau kita membahas persoalan kampus Bang Andi, dari lintas generasi dan zaman, tentu tidak ada habisnya Bang Andi. Kita harus membahas generasi sekarang apa yang terjadi, apa sebetulnya masalah substansi, sehingga dinamika masalah yang terjadi di Universitas Riau terekspos di publik, dan itu langsung disiarkan di sidang DPR RI oleh Pak Dr. Ahmad menyampaikan. Iya. DPR RI Ahmad kan langsung terekspos ke publik masalah UIN gitu. Anda, maaf, sebelum kita lanjutkan, Anda kan menantang Ya. rektor untuk debat hari ini ya. Ya. Apakah ada konfirmasi sebelumnya? Sampai detik ini Bang Abu, rektor, Dewan Kehormatan dan pihak-pihak terkait di Universitas Riau tidak berani menjawab tantangan saya. Iya. Lalu saya bertanya-tanya, kita bertanya-tanya dalam diri kita, segelas profesor takut melawan mahasiswa S1. Sekelas guru besar, Profesor Dr. Haji Ahmad Mujahidin, SAG MG, takut melawan mahasiswa yang hanya tamatan S1. Baik, jadi apa sebenarnya ketika kalau Anda bertemu dengan rektor, apa sebenarnya yang akan disampaikan? Kita akan menyampaikan masalah-masalah Universitas Riau sama atau tidaknya dengan apa yang dikatakan ia di Kementerian Agama. Dan dialog ini Bang Abu untuk menjawab sebetulnya siapa sih yang salah, mahasiswa yang salah atau rektornya yang salah. Selama ini saya melihat pimpinan tertinggi Universitas Riau yang kita beri nama jabatan rektor itu membanyakan tampilan muka topeng yang palsu Bang Abu, sehingga di sini lain, di sana lain. Di Kementerian Lama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampil muka wibawa yang luar biasa. Di Universitas Riau, lu ngasih tau buat lu BAP. Sekali lagi. Ya. Gimana terus lanjut? Sehingga terjadilah dinamika ini. Demokrasi mahasiswa dikangkangi, banyaknya anggaran-anggaran kampus yang tidak jelas, sehingga menjadi anggaran hantu. Walaupun saya tahu tokoh-tokoh yang terlibat siapa, dan saya ingin membongkar ini di hadapan publik Bang, agar publik tahu ini loh sebetulnya rektor kita. Iya. Tapi rektor nggak takut melawan mahasiswa S1 Bang. Saya hanya tanya-tanya, guru besar macam apa Anda? Baik, ditahan dulu. Baik, pemirsa Riau TV, sebenarnya pada hari ini kita juga mengundang rektor, kita coba WA Bang Elep, tapi hari ini tidak ada jawaban ya untuk mengklarifikasi persoalan yang terjadi di kampus Universitas Riau. Kita ke Bung Ade. Bung Ade, Anda nih korlap kemarin, ya kan? Apa sih tuntutan Anda? Kenapa Anda berani terjun ke lapangan padahal masih ada mahasiswa yang kritis, alumni terjun ke lapangan? Baik, persoalan kita terjun ke lapangan adalah panggilan hati nurani kita. Sekali. Baik, perihal kita turun ke lapangan langsung ketika hal ini ada panggilan hati nurani kita dan kegelisahan jiwa kita yang terjadi permasalahan-permasalahan yang ada di kampus Universitas Riau. Nah, nurani kita memberontak ketika persoalan ini tidak ada ujung selesainya begitu. Ketika adik-adik kita melakukan sebuah gerakan-gerakan untuk perbaikan UIN ke depan, lalu yang terjadi adalah ancaman dan intimidasi yang dilakukan oleh pihak kampus terhadap adik-adik kita. Nah, ini menjadi sebuah panggilan kita sebagai yang pernah berorganisasi di kampus, yang pernah terlibat di dalam badan eksekutif mahasiswa kampus. Kita merasa ada suatu keanehan di kampus kita. Ada apa ini persoalan yang sebegitu rumit sekali seperti itu kan, begitu bermasalah sekali. Ternyata setelah kita lakukan kajian-kajian yang mendalam dengan beberapa alumni praktisi hukum ya kan, dan beberapa diskusi-diskusi panjang yang kita lakukan,
ternyata permasalahan ini begitu banyak, terutama persoalan hukumnya, Pak. Nah, dan itu persoalan hukum yang paling mendasar sekali yaitu korupsi yang hari ini 42 miliar dugaannya yang sudah ditangani oleh kejaksaan. Nah, ini yang menjadi sebuah kegelisahan kita alumni yang selama ini kampus kita tidak pernah ada persoalan seperti itu yang kita lihat. Selama kita di kampus, saya di kampus itu kurang lebih 6 tahun. Lama juga. Terlibat di BEM itu 3 periode BEM, 3 periodisasi BEM saya terlibat. Nah, tidak ada persoalan ini yang terjadi seperti saat ini, dan BEM itu adalah demokrasi kampus yang hari ini yang terjadi adalah pembungkaman oleh rektornya. Nah, ketika menunjuk presiden itu melalui telepon aja, halo, kamu pengen jadi presiden, langsung saya lantik. Ini ada apa? Padahal di situ ada mata anggaran. Nah, ini jadi pertanyaan kita. Nanti kita akan dalamin kejaksaan. Kemana anggaran pemilihan yang ada di kampus, mulai dari fakultas, jurusan, dan universitas? Kemana anggarannya? Ya. Akan kita dalami lagi nanti ke kejaksaannya, akan kita kejar ini. Kita alumni akan coba pada sisi hukumnya akan kita kupas terus terkait dengan persoalan-persoalan korupsi yang ada di kampus. Dan korupsi kampus ini saya lihat sudah cukup bermasalah sekali. Ada korupsi gedung dosen, ya kan, perjalanan dinas yang tidak jelas, laporan keuangannya, gitu kan. Saya nggak tahu nih remonnya Pak Dokter nih apakah ikut dipotong juga nih. Kemudian ada pernyataan itu gimana kemarin tuh? Hah? Ada pernyataan katanya dapat WTP itu gimana? Ya kita sampai hari ini belum ketemu itu WTP-nya di mana. Yang mengeluarkan WTP itu siapa? Nah, kalau itu betul-betul WTP kan BPKRI akan mengumumkan secara umum, secara gamblang dan secara depan publik ini Winsus Karya mendapat WTP. Kita nggak pernah, udah kita cari-cari itu di mana barangnya, di mana dia dapat. Ya baik, Ade. Ini Bang Elep. Sebelum apa dilanjutkan, Bang. Ini kan abang mau apa nih? Ada cara lagi ya? Cara lagi ya. Baik, pemirsa. Sebelum Bang Elep ini pergi meninggalkan forum kita, kebetulan beliau ada acara. Bang, apa sih hal yang paling krusial yang terjadi di kampus Winsus hari ini, Bang? Abang ini salah satu dosen yang berani ya tampil ke publik. Yang sangat krusial itu apa? Biar publik tahu, Bang. Saya kira adanya kontrol yang lemah dari yang saya sebut tadi, yaitu Senat sebagai lembaga yang awalnya merekom nama itu kan Senat dulu. Terpilih 5 orang ya. Kalau saya Profesor Rohani, kemudian Profesor Akbar Izan, siapa lagi? Ilyas Susti, siapa lagi ada 5 ya? Ernest Rajab sama Ahmad Majidin kan? Berarti kan Senat punya wewenang berarti. Punya wewenang. Buktinya dia kok yang mengirim namanya kan? Kenapa Senat tak punya wewenang? Dia yang mengirim nama kan? Artinya apa? Wewenang inilah yang harusnya dimaksimalkan gitu. Jadi juga kalau ada pelanggaran kode etik misalnya kan, ya harusnya instrumen yang ada itu harus melakukan kontrol di dalam gitu. Nah, yang terjadi kan justru saya melihat ya seperti wakil dekannya itu malah ikut-ikutan menekan adik mahasiswa. Terjadi gitu, Bang. Terjadi, ya. Kemudian ada pernyataan informasinya. Dosen harus buat pernyataan dukungan terhadap rektor itu memang ada tuh, Bang. Oh ya, itu semacam keinginan Pak Rektor untuk supaya orang tuh loyal. Loyal ya. Semua jajarannya, wakil rektor, dekan dan wakil dekan serta ketua jurusan maupun kepala pusat itu supaya loyal gitu. Isinya itu tentang monoloyalitas kepada rektor gitu. Nah, ini pun bagi saya sesuatu yang agak langka terjadi ya. Agak langka, dan saya kira sebenarnya itu tidak diperlukan sebenarnya. Iya. Cukuplah kita ini loyal pada tugas dan yang lainnya ya. Jadi saya lihat ada suatu iklim yang tidak kondusif di mana proses kontrol dari siswa akademika ini tidak berjalan gitu. Saya kira mungkin itu faktor tadi itu, faktor nyali tadi, nyali anggota yang terlibat, Senat, kemudian juga memang harus mengerti hukum lah, bahwa semua yang dilakukan seperti ini nih, ini kan dilalui hukum, yaitu undang-undang tentang kebebasan pendapat. Iya. Nah, hukum dimengerti, tapi nyali juga harus ada gitu. Nah, ini yang saya kira tidak terjadi. Oleh karena itu, dengan adanya forum ini, mudahan kalau ada
pihak Winsuska mendengar supaya terketuk hatinya untuk memperbaiki itu. Saya kesini ini bukan kenapa? Karena tanggung jawab moral saya sebagai masyarakat Riau, sebagai anggota masyarakat Civitas Akademika Winsuska Riau untuk membenahi tempat saya bekerja gitu. Tanggung jawab moral, tidak ada motivasi apa-apa gitu. Karena saya semasa kepemimpinan Amjad ini saya nggak ada kena apa-apa gitu. Saya tidak ada kena sanksi, tidak ada kena pemotongan, tidak ada. Malah kawan-kawan saya yang lain itu ada yang kena seperti yang kita dengar di publik kan. Kalau saya tidak ada gangguan saya. Kenapa saya mau tampil publik? Ingin membenahi kampus kita. Karena UIN itu aset Riau, aset bangsa yang harus kita selamatkan demi kebaikan bersama itu. Sebagaimana ada tanggung jawab moral saya untuk tampil itu. Baik. Ya. Terima kasih Bang Alep sudah hadir ke acara Riau Lawyer Club. Saya izin dulu ya. Ya. Mudah-mudahan tidak bosan. Terima kasih. Ya, sama ya. Yap. Pemirsa Riau Lawyer Club, baru saja kita dengarkan dari pendapat Dr. Elviadi. Kebetulan beliau ini ada acara, kita lanjutkan. Kita minta pendapat satu orang dari alumni tokoh perempuan. Silakan. Ada Tika. Nih. Silakan Tika, komentarnya sedikit saja. Bagaimana Anda melihat persoalan kampus Winsuska Riau? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau dari pribadi saya sendiri melihat bagaimana perkembangan dari Winsuska Riau pada saat saya masih menjadi mahasiswa, nah itu terbilang keadaannya carut marut ya, kalau menurut saya. Pada saat mahasiswa Ya, atau sekarang? pada saat menjadi mahasiswa. Rektornya masih siapa? Pak Mujahidin? Iya, masih rektornya masih Pak Mujahidin. Mujahidin, ya. Karena pada saat itu saya belum selesai kuliah ya. Iya, ya baik. Ada enggak dulu terjadi zaman itu terjadi pungutan liar yang beredar kemarin tumpung itu, ada enggak pada zaman itu? Pada saat itu ya, ketika ada senior saya mau ujian, contohnya itu kan ada setoran hafal ayat Al-Quran begitu. Kalau hafalan ayat Quran itu memang udah ada, memang dari dulu seperti itu. Cuman tapi yang tidak bisa kabarnya yang menurut saya herannya, iya. ketika mahasiswa itu ujian, itu katanya disuruh bayar dulu administrasinya sekian gitu kan. Iya. Karena senior saya itu kan belum masuk ke dalam UKT ya, katanya mesti bayar. Tapi setelah yang di bawah saya junior gitu ya, nah itu sudah masuk pembayaran secara UKT itu tadi, itu tidak memungut biaya gitu. Jadi saya pun sebenarnya masih bingung juga seperti apa kampus UIN ini gitu. Saya pun juga nggak berani banyak bicara juga. Baik, oke. Arman, silakan. Tentu Anda punya tuntutan ya. Apa tuntutan Anda terhadap Rektor Winsuska Riau nih dan manajemen yang ada? Saya melihat Bang Ade, dari rektor, kepemimpinan rektor dari masa ke masa, rektor hari inilah yang punya gaya kepemimpinan yang aneh dan terkocak dalam sejarah dirinya Winsuska Riau, sehingga cara mengatasi masalah Winsuska hanya satu cara, Bang Ade. Ganti rektor Winsuska Riau, pecat, berhentikan dari Kementerian Agama, ganti PLT kan dengan orang UIN yang siap memperbaiki UIN, maka baguslah UIN, Bang Ade. Dan sampaikan permohonan maaf secara terbuka ke masyarakat UIN. Esensi saya mengadakan menantang debat rektor secara terbuka, Bang Ade, adalah mengupas tuntas apa iya betul ya apa yang dikatakan rektor. Iya. Kita punya apa, Bang Ade? Kita punya bukti petisi yang pada hari ini sudah 20.000 ke atas, Bang Ade. 20.000 ke atas. 20.000 ke atas. Artinya semua menuntut itu rektor mundur. Rektor untuk mundur dan Yeah. untuk kasus korupsinya di Kejati Riau. Iya. Sama-sama ini, Bang Ade, posisinya gitu kan. Artinya rektor hari ini
selama ini menampilkan muka palsu di hadapan Presiden Republik Indonesia, pencitraan dengan kebun kelengkeng lah, lalu pencitraan saya tidak ada masalah apa-apa di Kementerian Agama. Dan saya informasi Bang Ade, ketika saya menantang debat terbuka Bang Ade pada dialog yang pekan lalu, itu saya ditawari uang 15 juta Bang Ade untuk mulut. Siapa itu orang? Ada nomor yang tidak dikenal. Oh, tapi bukan rektor ya? ya? Tapi bukan rektor, mengaku diinstruksikan rektor untuk mentransfer uang 15 juta. Saya bilang sama dia, saya tidak bisa diukur dengan angka segitu, saya bilang. Saya perjuangan ini Bang Ade tidak bisa diukur dengan material. Saya ingatkan kepada Anda rektor, jangan sampai ukur perjuangan kami dengan material. Kami melawan Anda dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada, tapi percayalah, akumulasi keterbatasan-keterbatasan ini akan menjadi sebuah ledakan yang besar ke depannya. Baik, sangat bersemangat. Adelman, sebelum kita tutup nih acara Riau Lawyer Club ini, mungkin ada punya pendapat sebagai alumni. Iya. Jadi rektor ini juga hal yang sangat teraneh yang dia lakukan adalah pembekuan salah satu UKM, unit kegiatan mahasiswa, yang dasarnya hanya memakai praduga. Ini adalah aliran dari salah satu organisasi keras di Indonesia, lalu melakukan pembubaran ketika itu namanya Lembaga Doa Kampus Al-Karomah. Dibubarkan ya? Sudah dibubarkan. Nah, padahal itu bukan aliran radikal apa ya? Padahal bukan. Kalau kita selama kita di kampus tidak ada bertentangan dengan nilai Pancasila. Tidak ada bertentangan dengan nilai Pancasila. Selama saya di kampus dan melihat itu dan berdialektika dengan teman LDK Al-Karomah, sangat biasa aja. Mereka sangat menjunjung tinggi Pancasila juga, gitu kan. Nah, tanpa ada kajian yang mendalam, saya tidak melihat ada kajian mendalam oleh Pak Rektor, lalu seketika melakukan pembubaran Lembaga Dakwah Kampus Al-Karomah. Nah, ini udah mencederai nilai-nilai demokrasi yang ada di kampus kita. Nah, dan satu hal yang harus diketahui oleh Pak Rektor, kampus itu mempunyai namanya Kongres Mahasiswa, yang dimana di situ terdiri aturan-aturan cara mahasiswa berorganisasi, mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Nah sampai saat ini Kongres Mahasiswa itu tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Padahal itu adalah aturan baku yang dipakai oleh mahasiswa untuk menjalankan sebuah roda organisasi, baik itu UKK maupun UKM, termasuk BEM fakultas, BEM universitas, dan himpunan mahasiswa jurusan. Itulah namanya di kongres itu ada sebuah draft khusus mengatur tentang roda organisasi mahasiswa. Nah, terakhir saya mengikuti kongres itu di 2000, saya selesai 2014, 2010 terakhir ya. Saya mengikuti itu sungguh luar biasa dinamikanya Pak. Di situ seperti kita melihat ada ya luar biasa dialektika debat antara mahasiswa itu sangat hidup sekali. Nah, mahasiswa itu ketika selesai di dalam kongres itu mereka bersaudara lagi. Mungkin ada selisih paham di dalam kongres, saya rasa itu hal-hal biasa. Ada yang palu sidangnya hilang, ya kan? Ada yang kursinya ada pembelajaran ya demokrasi. Ada pembelajaran demokrasi yang terjadi di kampus kita. Nah, hari ini itu sudah dihilangkan. Dan dulunya saya sangat ketahui ada anggaran itu, anggaran pemilihan BEM, dengan ada KPRM-nya, ada KPU-nya, ya kan? Tingkat universitas sampai fakultas. Nah, itu sudah tidak ada. Kita kalau nggak salah saya dalam hal itu ada puluhan juta anggarannya ya. Arman, mungkin kita ketahui dulu. Kalau waktu kita di 2000, waktu saya di dalam pengurusan BEM 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2011 itu anggarannya cukup besar untuk pelaksanaan pemilu itu, dan demokrasi kampus kita begitu baik dan berjalan secara bagus, dan pembelajaran pada teman-teman adik-adik mahasiswa kita bagaimana cara pemilihan yang ada di Indonesia. Lihatlah kampus kita. Nah, sepertinya sudah menjadi contoh bagi kampus lain. Jadi rule gitu. Nah, hari ini sudah dihilangkan. Saya nggak tahu ini Pak Rektor. Kalau Pak Rektor masih juga
bersikukuh ingin jadi rektor, harapan kita ya kembalikan lagi demokrasi kampus. Kalau tidak, sekarang Bapak lebih baik berhenti dan turun dari jabatan rektornya. Kita akan usut tuntas perihal perihal korupsi, akan kita kejar terus sampai ke KPK, sampai ke Kejaksa, ke Polda, ke Mabes, dan akan kita kejar terus terkait dengan kasus korupsi ini. Dan kita sudah kumpulkan semua data-data yang ada dan seluruh laporan dan seluruh alumni, bahkan civitas kampus yang punya data, silakan laporkan ke kita. Di grup kita ada Save Winsuska, silakan nanti teman-teman kita punya suatu grup WhatsApp yaitu Save Winsuska. Nanti silakan laporkan semua data-data terkait dengan intimidasi. Dan kita akan jamin siapa yang memberikan data itu tidak akan kita bongkar identitasnya. Karena itu harus kita lindungi secara bersama-sama, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Ade sudah hadir di studio kita. Bung Armansyah tempat hadir, kemudian juga rekan-rekan Tika. Terima kasih Bang Zai sebagai juru kameramen pada hari ini pada edisi perdana Riau Layer Cup. Demikian saudara, sebelum kita tutup, tentunya kita berharap ada klarifikasi atau tabayun ya dari pihak Rektor UIN Suska Riau. Sebenarnya kita berharap mereka hadir di forum ini untuk menjelaskan apa yang terjadi di kampus UIN Suska Riau. Mereka-mereka yang hadir ini adalah memberikan kritikan dan masukan yang baik tentunya untuk kemajuan kampus UIN Suska Riau ke depan. Ikuti terus Riau Layer Cup pada edisi berikutnya. Saya Abu Nazar Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.